Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SJ, mari kita kulik Desa Kohod yang kepala desanya Kehet. Kehet itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya sialan. Jadi ini kades sialan ini, bikin rusak negeri ini. Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohod sejak tahun 2021. Informasi mengenai kekayaannya mulai terkuak setelah penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Melansir dari tribunjatim.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah. Ia juga memiliki kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulu Twitter, bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar Arsin. Pasalnya, hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Bukan hanya warga Kohod, warga desa Kohod, tapi juga rakyat Indonesia. Bagaimana seorang kepala desa berani menentang seorang menteri? Nusron Wahid di debat, ini dulunya empang. Tapi tentu kita tidak bisa lagi dibohongi. Fakta-fakta muncul begitu cepat dari berbagai sumber, dan itu tidak bisa lagi dinafikan. Dan kita akan melihat sebuah rangkaian bagaimana kisah kelamnya Desa Kohod. Dan ini berawal dari kunjungan Iriana tahun 2017. Iriana, Ibu Iriana. Oke, langsung saja kita simak. Ya, ini foto Bu Iriana nih, kalau kita zoom nih. Nah, ini Bu Iriana ketika ke Desa Kohod tahun 2017. Dari situ dimulainya. Luar biasa ya. Mengerikan. PIK dan Desa Kohod, proyek serakah yang mengorbankan rakyat dari Bung Madin. Tahun 2017 Desa Kohod heboh didatangi Ibu Iriana Jokowi dan ibu-ibu menteri. Tapi ini jelas bukan kunjungan biasa. Ada rencana besar yang disembunyikan. Mari kita bongkar. Hormat saya untuk warga Desa Kohod yang tidak mau dibeli oleh arsip. Ya, karena kemarin katanya dibagi-bagi 15 juta per kakak untuk bungkam soal pagar laut. Dan tentu ada yang menolak. Kita sangat respect pada yang menolak. PIK 2 jadi proyek mewah yang dapat prioritas penuh sejak era Jokowi. Kawasan ini ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Proyek ini sudah dirancang jauh-jauh hari. Bukan kebetulan dan jelas bukan tanpa agenda. Jokowi bersama Aguan. Jadi dua orang ini yang harus diperiksa KPK. Tapi mungkin nggak bisa sekarang. Dari Kades Kohod dulu, kemudian nanti naik lah ya. Kita dorong itu. Di balik semua kemewahan ada cerita kelam. Desa Kohod Kalibaru dan keramat sejak 2017 jadi ladang permainan mafia tanah. Surat-surat tanah tiba-tiba berubah nama ke kelompok elit. Semua berjalan rapi tanpa tersentuh hukum. Ini salah satunya.
Tanah diserobot hingga plang misterius, warga Tangerang menjerit ke Jokowi. Jokowi tidak bisa apa-apa, karena mungkin bagian dari kong kali kong sama dengan cukong. Ini tanah sengketa, langsung saja dicap. Kades Kalibaru bahkan pernah menyangkal menandatangani dokumen tanah yang jadi sengketa. Tapi faktanya surat-surat itu sudah berpindah tangan. Ngeri kan? Sistem ini bekerja begitu licin dengan jaringan yang kuat, mulai dari desa hingga atas. Atas itu siapa? Ya presiden. Yang menggugat saya itu Mr. V. Dia menggugat itu bahwa dia seolah-olah mengklaim punya tanah di wilayah kami. Karena beranggapan bahwa kita adalah pemerintah desa di sini. Dianggapnya kita tahu, padahal saya belum pernah merasa tanda tangan. Ini pernyataan kepala desa dari Kalibaru. Pembangunan PIK bukan hanya soal mafia tanah, truk-truk pengangkut tanah yang mondar-mandir untuk proyek ini menyebabkan kecelakaan fatal. Salah satu kasusnya, satu orang anak SD jadi korban. Kakinya patah. Tak ada yang mau bertanggung jawab. Bahkan hukum seolah tutup mata. Jahat bukan? Genting, siswa SDN Salembaran 2 protes menangis, tuntut truk tanah berhenti beroperasi. Sampai tempo hari kita tahu ya, truk-truknya akhirnya diamuk massa. Puncaknya, pagar laut yang dibangun tanpa izin langsung ditindak oleh pemerintah. Tapi ini hanya satu dari sekian banyak pelanggaran yang dibiarkan selama bertahun-tahun. PIK adalah simbol bagaimana elit membangun dengan menggusur rakyat kecil secara paksa. Ada yang berani, tangkap. Bupati Zaki Iskandar, aparat kecamatan hingga perangkat desa tidak mungkin tidak tahu semua ini. Tanpa restu dan keterlibatan mereka, proyek sebesar ini tidak akan berjalan mulus. Jejak uangnya harus diaudit, termasuk peranan pihak pengembang. Nggak mungkin satu pihak, pasti minimal dua pihak. Desa Kohon hanya salah satu contoh bagaimana rakyat kecil selalu jadi korban ambisi pembangunan. PIK dibangun di atas penderitaan dengan skema licik mulai dari penggusuran hingga manipulasi data tanah. Semua dilakukan demi kepentingan segelintir orang. Siapa segelintir orang itu? Oligarki. Yang kemudian dia memanfaatkan, menggunakan kaki tangannya yang bernama Arsin bin Asip, kepala desa Kohon. Lihat gayanya ini, luar biasa sekali. Apakah Mulyono terlibat? Ya, tadi judulnya saja ini dimulai dari kunjungan Iriana 2017. Luar biasa kan? Dan ini akan terus dibongkar. Nih, jalan menuju desa Kohot sekarang diportal dan dijaga Pak Polisi. Gila nggak sih? Bahkan konon katanya, saya lihat sendiri sebetulnya videonya ya, Pak Arsin ini ketika dia mau pulang, Pak Nusron mau pulang naik mobil, dia nggak dadah-dadah dulu, dia langsung pergi dan dikawal para bodyguard. Luar biasa bukan? Tentu ini adalah upaya untuk tidak dikuak terlalu kemana-mana. Ini ada Pak Polisi segala macam. Luar biasa ini namanya. Kami akan bongkar kebusukan Anda, Arsin bin Asip. Dibongkar oleh banyak pihak. Salah satunya tadi ya, kemudian yang ini oposisi 6890. Gaji Anda sudah sebanding menteri. Anda sebagai perangkat desa ajaib. Padahal kalau gaji Anda itu 3,5 juta. Nah, dia sekarang punya Kohon TV. Keren. Jajaran direksi, pimpinan perusahaan dan sekaligus komisaris Arsin bin Asip. Kades punya TV. Gila nggak sih? Apa maksudnya TV YouTube kali ya? Oke, nomor kontaknya ada segala macamnya. 3 hari 3 malam acara pernikahan putrinya dia. Panggung megah, lampu lighting, luar biasa, artis lokal yang mewah. Ada kades lain seperti ini. Nah, dari mana uangnya? Mobilnya Robicon dan 4 mobil mewah lainnya. Kan mudah dari situ bisa kita baca gitu.
Kades Kohot menyogok rakyat 15 juta per kakak agar tutup mulut masalah pagar laut. Kayak banget ini orang. Coba ini sebuah kesaksian kita dengarkan. Dapat info lagi nih guys, bahwa kepala desa Kohot nyogok terhadap warga. Cuman nggak semua nih, kakak per kakak ya, nggak semua kakak yang dikasih per kakak 15 juta tuh hari ini ya, tadi siang mungkin masih berjalan nih. Hati-hati lo, informasi lo udah meluas Arsin ya, dikit-dikit nyogok. Aduh, kacau. Dia nyogok agar warga tutup mulut, per kakak 15 juta tuh. Masalah apa? Masalah pagar bambu atau laut yang dipagar. Kebaca Kemi kebaca. Nah, dia bongkar terus menerus. Nggak ada bisa lagi yang Anda tutupi Arsin. Dan ini akan kita pastikan saja, bukan hanya Anda kok yang kena, nanti atas Anda kena gitu. Mudah-mudahan sampai Jokowi dan Aguan. Agar Indonesia bersih dari praktek-praktek kolusi, korupsi, nepotisme.